Shalom. God is good all the time. God is good dan He is better than what you think ya. Jadi Tuhan itu baik, Dia selalu baik setiap saat dan Dia lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. He makes everything beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Ada nanti kita akan melihat dua kata penting di perjanjian baru khususnya, sehingga kita bisa menyadari senantiasa dan mengalami bahwa Dia selalu baik setiap saat. Kita nyanyikan dulu satu lagu ini ya, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Ada satu ayat, mungkin ayat sentral ya di Perjanjian Baru, dan ayat ini sering dituliskan, dibagikan di banyak tempat, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Tapi kali ini kita akan baca tidak hanya ayat 16 tapi juga ayat 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, dari dua ayat ini ada beberapa kata ya. Sedikit demi sedikit kita mulai belajar melihat kata-kata penting dalam bahasa aslinya. Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani, dan ada 4 kata di sini yang mau saya tunjukkan bahasa aslinya ya, yaitu agapau, pisteo, zoe, dan sozo ya. Yohanes 3:16 bahasa Inggrisnya ini ya, John 3:2:16 ini sering dibagikan di banyak tempat. Saya ingat satu ketika ada pertandingan Piala Dunia FIFA ya, sepak bola ya, pertandingan Piala Dunia diadakan di Korea Selatan. Lalu biasanya kalau di lapangan bola itu di pinggirnya itu ada banyak papan iklan, dan salah satu iklan yang tentu pasti harus dibayar, dibeli ya, yang menyewa itu tulisannya John 3:2:16 ya, karena ini ayat yang memang kabar baik itu diringkaskan di sini, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat satu persatu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam bahasa Greeknya, bahasa Yunani ya, ditulis agapau ya, atau agape kata bendanya ya. Maksudnya ada yang menyebutnya agape ya, ada yang sebutnya agapau. Tapi kasih dalam bahasa Yunani itu tidak hanya ada agape, tapi ada juga philia ya. Kemudian ada lagi yang lain, tapi biasanya yang suka dibandingkan di kitab Injil di Yohanes 21 misalnya adalah ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dan Tuhan bertanya dengan kasih agape, tapi Simon menjawabnya dengan kasih philia. Philia itu kasih sebagai sahabat. Nah, kasih agape ini atau agapau itu ya, itu adalah kasih yang tidak menuntut syarat ya, artinya tidak terbatas ya. Kalau kita mengasihi seorang biasanya, kalau kamu mengasihi saya akan mengasihi kamu, atau saya akan mengasihi kamu lebih lagi kalau kamu mengasihi saya. Tapi kalau kasih agape ini ya, saya tetap mengasihi kamu, walaupun kamu gak mengasihi saya, walaupun kamu benci kepada saya, kasih saya gak berubah, saya tetap mengasihi kamu. Nah, ini kasih Allah akan dunia ini ya. Nah, Dia begitu mengasihi kita ya, sehingga wujudnya itu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya, kata percaya ini pisteo ya, di dalamnya ini ada kata pistis, yaitu iman, kata bendanya ya. Tapi di sini dikatakan kita yang percaya atau kita yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kata hidup ini zoe ya. Zoe itu adalah hidup ilahi, hidupnya Allah ya.
Lalu Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dalam bahasa aslinya sozo, ya, menyelamatkannya oleh Dia. Jadi ada 4 kata ini ya, agapao ya, tadi dikatakan kata kerjanya, itu agape kata bendanya, kemudian ada pistis ya, iman atau percaya, pisteo ya, beriman. Lalu ada zoe yaitu hidup ilahi, dan yang keempat adalah sozo. Sozo itu menyelamatkan kata kerjanya ya, dan itu terkandung di dalamnya tidak hanya keselamatan dalam arti kita diperdamaikan dengan Allah dan kita memiliki hidup yang kekal ya. Tidak hanya berarti nanti waktu kita berjumpa dengan Dia kita pasti bersama dengan Dia di surga, tapi juga berarti kesembuhan, kesehatan, berkat dan semua hal yang baik yang disediakan bagi Tuhan selama kita ada di dunia ini. Nah, step by step ya, kata-kata ini kita camkan di kesempatan lain lagi waktu kita baca firman, kita ingat ya, yang mana nih zoe, sozo ya, pistis, agape dan sebagainya. Terus kita lihat lagi ya, ada 2 kata penting di perjanjian baru ini sehubungan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dinyatakan lewat Yesus yang dianugerahkan kepada kita supaya kita diselamatkan ya, oleh Dia. Tapi kita perlu percaya kepada Dia. Dan di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada 2 kata penting di sini ya, yaitu kasih karunia dan iman. Sebab karena kasih karunia atau anugerah yang tadi kita nyanyikan ya, besar anugerahmu, besar kasih karuniamu. Bahasa aslinya adalah charis ya. Ya, charis atau karis ya. Kamu diselamatkan, nah kata ini sozo yang tadi ya, sozo, oleh iman, pistis. 2 hal yang kita perlu perhatikan supaya kita bisa mengalami diselamatkan, mengalami dibebaskan, disembuhkan, mengalami zozo, maka diperlukan charis dan diperlukan pistis. Charis itu kasih karunia atau anugerah, iman pistis itu iman. 2 hal ini perlu, dan dua-duanya perlu dalam keseimbangan. Ya, jadi kasih karunia dan iman ya perlu diseimbangkan. Kita perlu ini balancing grace and faith ya. Ya, ada keseimbangan. Lalu kita lihat lagi di sini ya, Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia yaitu charis ya atau grace, kamu diselamatkan sozo ya oleh iman, pistis. 2 hal ini ya, charis dan pistis. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, sekarang mekanismenya bagaimana ya? Kalau dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya, itu artinya ada 2 hal ya, kasih karunia atau charis itu dari pihak Tuhan. Kasih karunia itu Tuhan berikan ya dengan cuma-cuma. Kalau kita baca di Yohanes 1 dikatakan lewat kepenuhan Yesus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ada banyak kasih karunia. Tapi kasih karunia itu atau anugerah itu atau charis itu seperti tangan Tuhan yang terulur kepada kita untuk setiap hal yang kita perlukan, kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan juga kalau kita bergaul, kenal Tuhan lebih jauh lagi, kita akan melihat, mengenali bahwa Dia baik sampai Dia peduli sampai soal selera kita, sampai soal keinginan kita. Kadang-kadang kita membatasi Tuhan, Tuhan itu hanya peduli pada kebutuhan kita. Tidak seperti itu ya, Dia lebih dari itu. He is more than we can think ya. Dia lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Coba bayangkan sajalah kalau Tuhan Yesus di Matius 7 dia bilang begini,
Bapa manakah di antara kamu yang memberikan ular atau kalajengking kalau anaknya minta roti atau ikan? Jadi jika kamu yang jahat di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ya. Jadi kalau kita renungkan coba, seberapa jauh kita mengasihi, memperhatikan anak-anak kita. Tentu tidak ada orang tua yang sempurna, tapi sejahat-jahatnya orang tua kepada anaknya secara wajar normalnya pasti akan beri yang terbaik. Bukan hanya kebutuhan, tapi selera, keinginan anak-anaknya juga diperhatikan. Jadi kasih karunia ini yang Tuhan berikan itu dari pihak Dia. Bagaimana kita mengambilnya? Itu lewat iman. Iman itu seperti tangan kita yang terulur untuk mengambil atau menyambut anugerah yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, kalau kita lihat ya, kasih karunia dan iman, iman itu seperti indera keenam ya. Kalau kita punya panca indera ya, 5 indera, kita punya mata untuk bisa menangkap cahaya, kita punya telinga untuk bisa mendengar suara, kita punya lidah untuk mengecap rasa, kita punya hidung untuk mencium bau, dan kita punya kulit untuk merasakan hembusan. Maka iman itu di luar yang 5 hal tadi, di luar kemampuan mata, telinga, lidah, hidung, atau kulit. Iman itu menyambut anugerah. Iman itu seperti indera keenam. Dia diperlukan untuk menyambut atau mengambil anugerah yang Tuhan berikan. Jadi kita ini perlu tidak hanya grace atau anugerah atau kasih karunia, tapi kita juga gak cukup hanya punya iman, kita perlu dua-duanya. Artinya apa? Kalau kita tadi nyanyi lagu tadi ya, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu. Lalu kita nyanyikan, besar anugerahmu berlimpah. Betul ya, tapi kita bisa nikmati anugerah itu waktu kita memberikan respon lewat iman kita. Jadi gak cukup hanya anugerah, perlu iman untuk mengambil anugerah itu, untuk meraih anugerah itu. Tapi juga gak cukup hanya iman, sebab kita hanya bisa mengambil apa yang memang Tuhan sediakan. Kita hanya bisa menerima lewat iman apa yang anugerah Tuhan sediakan. Artinya yang bisa kita pakai lewat iman, yang bisa kita ambil lewat iman kita itu adalah sesuatu yang memang dari Tuhan, yang memang kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan saya mau beriman untuk sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi memang kita perlu tahu firman Tuhan, dari situ kita mengerti anugerahnya itu apa saja, lalu kita perlu iman untuk mengambil anugerah itu. Dan anugerah itu jauh lebih dari cukup. Selama kita hidup, lebih dari itu ya, yang tersedia. Cuma masalahnya apakah kita punya atau mau belajar mendengar Tuhan mengajar supaya kita punya iman untuk menarik setiap anugerah yang kita perlukan. Ya. Jadi dengan kata lain ya, kita perlu iman ya, anugerahnya sudah tersedia. Tinggal imannya. Apa itu iman? Menurut definisi ya, iman itu Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita mau berdoa untuk suatu hal, kita percaya dulu bahwa yang kita minta ini memang Tuhan mau berikan itu, ada anugerahnya. Jadi itu dasarnya untuk kita bisa berdoa. Ya. Kalau kita misalnya mau mengambil gelas ya, maka sebelum kita ambil gelas itu kita perlu lihat dulu dengan mata kita gelasnya di mana. Ya. Kita perlu 2 mata, karena 2 mata itu yang menyebabkan kita bisa melihat 3 dimensi ya. Kita bisa melihat jarak.
Kalau orang setir mobil dan matanya yang satu nggak bisa melihat, dia nggak bisa menentukan jarak ya, akan sulit sekali ya. Tapi kalau dua mata itu bisa memperkirakan jaraknya, dia bisa melihat dalam 3 dimensi. Nah, kalau kita mau mengambil gelas, kita perlu lihat gelasnya di mana, baru kita gerakan tangan kita mengambil itu. Sama juga waktu kita mau mengambil anugerah Tuhan lewat iman kita itu, ya kita perlu tahu dulu anugerahnya itu. Lewat mana? Lewat baca, dengar firman Tuhan. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Lalu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi dari definisi Roma 10 ayat 17 ya, dari firman di Roma 10 ayat 17 yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, maka kita juga bisa bilang iman itu sesuatu yang muncul waktu kita mendengar firman Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu faith comes by hearing ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kalau dikatakan comes itu bentuk present tense, artinya itu satu kebenaran, bukan came bentuk past atau faith will come, bukan begitu, tapi faith comes. Artinya itu satu kebenaran yang selalu terjadi by hearing ya. Bukan by what we have heard ya. Bukan muncul karena sesuatu yang sudah kita dengar di masa yang lalu, tapi by hearing, artinya itu saat ini. Kalau belajar bahasa Inggris itu ini gerund, tapi juga bentuknya present continuous ya, sedang terjadi. Waktu kita sedang mendengar, maka faith comes. Waktu kita sedang listening, sedang memperhatikan, sedang mendengar, iman itu muncul. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba bisa ada kayak gejolak di hati, tiba-tiba seperti ada orang berbicara, tiba-tiba ayat yang kita baca itu kok kuat sekali, tiba-tiba seperti itu khusus buat kita. Nah, itu yang disebut iman, itu muncul dia. Waktu dia muncul, respon kita menentukan. Jangan cepat-cepat menolak, gak mungkin ya. Jangan menutup itu ya, tapi coba teduh, tenang gitu ya. Nanti dalam prakteknya kalau kita pelajari dia di Roma 10 ayat 10 ya, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, maka ada proses itu untuk memperkatakannya, mengucapkannya. Kalau Bapak, Ibu atau teman-teman ingat cerita kelahiran Yohanes Pembaptis, waktu itu Imam Zakaria yang bertugas, dia sedang mempersembahkan korban ya, sedang masuk bertugas ya. Kemudian tiba-tiba ada malaikat menampakkan diri yang mengatakan bahwa istrimu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak, engkau harus kasih nama dia Yohanes. Nah, ini imam besar yang bertugas waktu itu ya. Jadi waktu dia ragu, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu malaikat itu bilang begini, kamu akan bisu karena kamu gak percaya pada perkataanku. Lalu Imam Zakaria ini keluar dan dia gak bisa ngomong. Lalu mereka mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi ini. Ada penglihatan mungkin yang dia lihat. Lalu gak lama kemudian istrinya hamil. Dan ketika dia hamil, 5 bulan dia tidak menampakkan diri karena mungkin ragu, mungkin dan banyak hal, mungkin takut juga orang bilang, wah ini kamu sudah tua kok bisa hamil, perutnya kembung, jangan-jangan ini bukan hamil, jangan-jangan ini tumor, ini bahaya ini ya. Jadi dia tidak menampakkan diri sampai setelah cukup waktu, imannya sudah cukup kuat sehingga orang juga percaya bahwa oh ini memang dia hamil, ini bukan tumor ya. Itu pengaruhnya besar sekali. Nah, khusus suaminya Imam Zakaria ini, dia imam, perkataan dia tuh penting sekali. Itu sebabnya dia dikatakan oleh malaikat, kamu akan bisu karena kamu tidak percaya. Sebab kalau dia tidak bisu dan dia menolak, dia tidak percaya, dia bilang sama istrinya, jangan-jangan itu tumor misalnya, maka itu bisa terjadi ya. Sebab iman itu dilepaskan lewat perkataan.
Dan kalau perkataan apalagi imam tuh dampaknya besar sekali. Jadi akhirnya ketika Elizabeth waktunya tiba melahirkan, dan kemudian orang-orang tanya mau dikasih nama siapa, Elizabeth bilang kasih nama Yohanes. Lalu mereka bingung, gak ada yang punya nama seperti itu dari kakek moyangmu, kok namanya Yohanes? Lalu mereka tanya kepada Imam Zakaria itu ya, mau diberi nama siapa? Lalu dikasih alat tulis, dia tulis namanya Yohanes. Dan begitu ditulis namanya Yohanes, langsung mulutnya bisa berkata-kata lagi. Dan orang-orang tuh kaget semua, geger sekali. Tapi ini poinnya begini ya, waktu muncul rema ya, waktu kita mendengar firman rema, ini kata firman di sini dalam bahasa aslinya rema ya, maka respon kita menentukan. Mari belajar jangan langsung against, menolak, gak mungkin lah gitu ya. Kita harus belajar untuk teduh. Waktu ada sesuatu jangan ditolak dulu. Saya ingat ada satu hamba Tuhan ya, dia buat satu sekolah ya, dan sekolah ini banyak sekali peminatnya karena orang-orang di sana diajar untuk mengenal Tuhan ya, bukan belajar tentang Tuhan tapi belajar mengenal Tuhan. Lalu ada satu calon peserta yang sedang hamil dan usianya cukup memungkinkan sehingga dalam masa pendidikan itu dia bisa melahirkan. Lalu calon murid ini bilang sama kepala sekolah ya, sekolah Alkitab ini, nanti kalau saya melahirkan apakah boleh saya tetap ikut kelas dan saya bawa anak saya karena saya harus menyusui juga anak saya itu. Yang menarik jawaban dari kepala sekolah ini, dia bilang begini, baik, kami akan doakan untuk hal itu ya. Jadi gak langsung bilang, oh gak bisa, kamu kalau melahirkan bawa anak ke kelas nanti mengganggu yang lain, gak bisa, gak boleh. Dia gak langsung begitu, tapi baik, kami akan doakan dulu ya. Nah itu artinya gini, belajar untuk tidak menolak segala sesuatu yang barangkali itu aneh, asing, tidak masuk akal ya. Belajar teduh dulu. Iman seperti itu, waktu kita dengar jangan ditolak dulu. Kalau kita tolak, itu seperti benih yang mau tumbuh tapi kemudian kita gencet sampai dia mati dan akhirnya ya gak ada hasilnya. Nah kita perlu ingat ya, satu kata yang ada dua kata yang dipakai untuk kata firman, yaitu logos dan rema ya. Roma 10:17 itu berkata faith comes from hearing ya, and hearing through the word of Christ ya. Kata word atau firman itu rema di sini. Tapi ada juga kata logos. Yohanes 6 ayat 60 ya. Ini cerita bagaimana orang-orang sebagian dari murid-murid itu mereka merasa apa yang Yesus ajarkan terlalu keras. Saya bacakan ya ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini logos ya. Jadi waktu Tuhan mengajar sesuatu itu, sesuatu yang mungkin sukar diterima oleh pikiran mereka. Mereka bilang ini terlalu keras, bagaimana bisa menerima hal ini? Akhirnya mereka mulai mengundurkan diri. Tapi sebelum itu Tuhan bilang di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Tuhan mau bilang begini, kalau kamu hanya belajar ya, tentu kamu perlu untuk baca, dengar firmanku ya. Kamu terus mendengarkan firman logos, kamu baca terus. Tapi kamu juga perlu mengizinkan Roh Kudus mengubah apa yang kamu baca, kamu dengar itu dari logos menjadi rema. Kamu perlu belajar supaya firman yang kamu baca, kamu dengar itu adalah perkataanku, perkataan Tuhan Yesus secara pribadi kepada kamu. Izinkan Roh Kudus mengajar kamu. Karena Tuhan bilang di sini di ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, rema yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu bentuknya spirit dan itu memberi kehidupan. Kata hidup di situ juga kata zoe yang tadi kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Jadi poinnya apa dari apa yang kita baca saat ini? Kehidupan Kristen itu selalu ujung-ujungnya adalah
persekutuan dengan Tuhan. Dimulai juga persekutuan dengan Tuhan. Lalu kita melayani karena kita bersekutu dengan Dia. Dan ujung-ujungnya juga kepuasan kita itu adalah karena ada persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu membuat firman logos itu menjadi rema. Logos itu perlu membentuk cara berpikir kita, tapi ada perkataan-perkataan yang khusus yang Dia sampaikan kepada kita. Itu rema, itu kehidupan, itu memberi makan roh kita, memberi hidup ya. Dan iman juga muncul dari rema. Waktu iman itu muncul, kita jangan tolak, kita belajar, izinkan iman itu bertumbuh dan bisa menarik setiap anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur beberapa hal kami baca, kami dengar hari ini. Kami belajar mengenai agapau, agape, kami belajar mengenai pistis, iman, pisteo, kami belajar mengenai zoe, kami belajar mengenai zozo, juga kami belajar bahwa kasih karunia atau charis itu adalah yang Engkau kerjakan dan diperlukan pistis, iman, respon kami untuk mengambil, menerima kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Terima kasih bahwa kami mulai mengembangkan iman kami. Tidak hanya kami hidup berdasarkan panca indera kami, tapi juga iman kami Tuhan untuk bisa menangkap, menyambut anugerah yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kami Tuhan. Iman kami boleh menyambut anugerah tersebut dan kami boleh hidup dalam keseimbangan antara iman dan anugerah. Kami boleh belajar mengizinkan Engkau berbicara kepada kami senantiasa, sehingga kami senantiasa boleh menikmati firman yang hidup ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami boleh berkata bahwa God is good all the time. You are more than what we can think. Engkau lebih daripada apa yang dapat kami bayangkan Tuhan. Dan you make everything beautiful in its time. Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.